Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Khurwatal Laili dengan NIM 432220101051. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Oke. Yang pertama ada pengertian hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia atau yang sering kita kenal dengan HAM adalah anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya. Hak asasi tidak boleh jauh atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya. Bila itu sampai terjadi, akan memberikan dampak kepada manusia, yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Selanjutnya ada ciri-ciri dan macam-macam hak asasi manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama, tidak dapat dicabut, yaitu artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang kedua, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, seperti hak sipil, hak ekonomi, hak sosial, serta hak budaya. Yang ketiga adalah hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang keempat adalah universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang fisik, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar. Selanjutnya ada macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right, yaitu hak yang merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya seperti kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat yang lainnya, dan sebagainya. Yang kedua adalah hak asasi politik atau political right, yaitu adalah hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya seperti hak dipilih atau memilih dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga adalah peradilan. Hak asasi peradilan atau procedural right, yaitu adalah hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara peradilan. Contohnya seperti hak untuk mendapatkan pembelaan hukum. Yang keempat adalah hak asasi sosial budaya, yaitu atau social and cultural right, yaitu hal yang terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan. Yang terakhir, hak asasi hukum atau legal equality right, artinya adalah hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Selanjutnya ada perkembangan dan pemikiran hak asasi manusia. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia ada 4 generasi. Generasi yang pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Generasi yang kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi yang ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Generasi yang keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan dan yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat.
Selanjutnya ada perlindungan hak asasi manusia. Upaya perlindungan hak asasi manusia penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama untuk melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak-hak asasinya. Selanjutnya ada lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, pelaksanaan upaya perlindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik pemerintahan dan lembaga milik swasta lainnya yang berwenang antara lain. Pertama, kepolisian, yang kedua, kejaksaan, yang ketiga, Komnas HAM, yang keempat, peradilan HAM di Indonesia, yang kelima, Lembaga Pembangunan Hukum Indonesia, yang keenam, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi, yang terakhir, Komnas Anak. Selanjutnya adalah pelanggaran dan pengadilan hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak sengaja atau kelalaian, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak dapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu. Selanjutnya, pengadilan hak asasi manusia. Penindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan peradilan. Pengadilan HAM merupakan peradilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum. Penanggung jawab dalam penegakan hukum atau restriction, pemajuan atau promotion, perlindungan atau protection, dan pemenuhan atau fulfill HAM, bertanggung jawab pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Dan akhirnya kita mendapat kesimpulan dari poin-poin tersebut adalah HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tetapi satu hal yang kita perlu ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang merupakan sumber ajaran normatif dan juga terdapat dalam praktikum kehidupan umat Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.